Baik, perkenalkan nama saya Ina Novianti. Kita akan lanjutkan materi mengenai finansial. Untuk kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan mengenai beberapa fungsi finansial, diantaranya yang pertama adalah PMT atau payment, kemudian yang kedua adalah rate atau tingkat bunga, kemudian yang ketiga adalah NPER atau jumlah periode suatu pembayaran. Kemudian yang terakhir adalah IPMT atau pembayaran bunga dan PPMT yaitu pembayaran pokok angsuran. Baik, kita akan mulai. Untuk yang pertama mengenai PMT. Jadi di sini fungsi dari PMT ini adalah untuk mencari jumlah atau nilai anuitas dalam suatu periode pembayaran atau penerimaan uang. Di sini sudah ada soal nomor 1. Contohnya, untuk meningkatkan pendapatan Anda selama kuliah, Anda berencana untuk membuka bisnis rumah makan. Anda meminjam uang di bank sebesar 5 juta rupiah dengan bunga 15% per tahun. Karena Anda masih mahasiswa, maka Anda dapat mencicil pinjaman tiap 2 bulanan dan harus lunas dalam waktu 3 tahun. Berapakah besar cicilan Anda dan tuliskan rumus fungsinya. Untuk payment, ini memiliki persamaan yaitu rate atau tingkat suku bunga, NPER yaitu jumlah periode, PV jumlah uang saat ini atau present value, FV atau future value jumlah uang di saat yang akan datang, kemudian tipe pembayaran. Baik, di sini kita definisikan dulu untuk lebih memudahkan nanti pencarian jawaban. Kita definisikan dulu yang pertama PV. PV atau present value di soal dituliskan Anda meminjam uang di bank sebesar 5 juta, berarti present value-nya adalah 5 juta rupiah. Kemudian untuk tingkat suku bunga atau rate disebutkan bunganya 15%. Artinya kita bisa menuliskan di sini 15%. Kita catat 15% ini adalah tingkat suku bunga per tahun. Nah, di dalam soal kita bisa lihat Anda dapat mencicil pinjaman tiap 2 bulanan. Sehingga di sini saya akan mengubah besaran yang tadinya per tahun, saya ubah menjadi per 2 bulan. Caranya bagaimana? Kita tinggal dibagi dengan 12, kita tahu bahwa 1 tahun ada 12 bulan. Jadi untuk lebih memudahkan kita tinggal bagi tingkat suku bunga dalam 1 tahun dibagi dengan 12, kemudian karena kita mencari per 2 bulan maka kita kalikan dengan 2. Lalu kita enter, maka kita peroleh tingkat suku bunga per 2 bulan yaitu sebesar 0,025 atau 2,5%. Kemudian NPER atau jumlah periode kita masukkan di sini ada 3 tahun. Awalnya 3 tahun. Ya. Karena kita akan membayar cicilan setiap 2 bulan sehingga 3 tahun ini dikonversi menjadi 18 periode. Karena apa? 18 dikali 2 hasilnya 36. Di mana 36 ini setara dengan 3 tahun. Kemudian nilai future value ini kita tulis 0 karena memang tidak ada tertulis di soal nilai uang pada masa yang akan datang. Kemudian tipenya 1 karena kita anggap kita akan membayar di awal. Jika tidak diketahui di soal awal atau di akhir periode akan membayar, maka kita definisikan dia sebagai tipe 1. Nah, kemudian kita langsung masukkan nilai PMT-nya. Persamaan PMT sama dengan PMT, kita masukkan kurung tutup, kurung buka, kita akan langsung dihadapkan dengan pilihan seperti yang ada di soal, seperti yang ada di atas. Kita harus memasukkan nilai rate, suku bunga, kemudian nilai NPER, jumlah periode, kemudian nilai PV, nilai FV, sampai dengan tipe pembayaran. Lalu kita masukkan rate-nya, kita pakai rate yang per 2 bulan. Kemudian titik koma, kita masukkan jumlah periodenya yang 18 periode. Titik koma lagi, PV-nya kita masukkan yang 5 juta. Titik koma lagi, kita masukkan FV-nya yang 0.
titik koma lagi, kita masukkan tipenya. Kalau sudah, kita kurung tutup, lalu kita enter. Nah, di sini kita bisa lihat tanda merah ini menandakan negatif. Negatif ini kenapa muncul? Karena kita akan mencicil sehingga tandanya akan menjadi negatif. Seperti itu. Kemudian di sini ada nomor 2 dan nomor 3. Silakan bisa dikerjakan secara mandiri. Baik, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke mencari tingkat suku bunga. Baik, di sini kita sudah ada rate. Rate ini adalah tingkat bunga yang digunakan untuk mencari tingkat suku bunga dalam suatu periode pembayaran atau penerimaan uang. Di sini sudah saya siapkan soal, ada 2 soal. Kita akan coba selesaikan untuk soal yang pertama saja. Vera ingin menabung setiap minggu sebesar Rp10.000 selama 1 tahun dan berharap terkumpul uang sejumlah Rp1.000.000 pada akhir masa tabungan. Berapakah tingkat bunga yang harus diberikan kepada Vera untuk memenuhi keinginan tersebut? Nah, kita berikan untuk keseragaman perkiraan tingkat bunga diisinya sebesar 0,3 atau sebesar 30%. Di sini kita bisa masukkan nilai guess-nya. Nah, kita langsung definisikan. Di sini karena persamaan untuk rate ini ada NPER, PMT, PV, FV, type, dan guess. Guess ini yang tadi tingkat perkiraan tingkat suku bunga. Itu adalah guess. Nah, di sini kita langsung masukkan nilai NPER-nya. NPER ini kita tulis 1 tahun. 1 tahun ini kita konversi ke dalam satuan minggu. Kenapa? Karena Vera ingin menabung setiap minggu. Sehingga periode kita harus konversi ke dalam satuan minggu. Kita tahu persamaan konversi 1 tahun kita konversi ke minggu. Kita asumsikan misalkan 1 tahun ada 12 bulan. Kemudian untuk 12 bulan memang ada yang 4 minggu, ada yang 5 minggu. Sehingga memang kita langsung saja definisikan misalkan 1 tahun ini ada 52 minggu. Kemudian nilai PMT atau payment-nya di sini kita lihat dia ingin menabung sebesar 10.000 setiap minggunya. Jadi apabila kita melakukan pembayaran atau penerimaan secara rutin itu kita sebut sebagai payment. Nah, kenapa paymentnya negatif? Karena kita mengeluarkan uang untuk menabung sehingga kita tulis dia sebagai negatif 10.000. Kemudian untuk nilai PV atau present value atau nilai saat ini kita isi 0 karena memang tidak ada. Kita tulis FV-nya Rp1.000.000 karena Vera berharap dalam setahun ke depan tabungannya sudah menjadi Rp1.000.000 sehingga dia menjadi nilai future value atau nilai uang Vera di masa yang akan datang. Kemudian tipenya kita tulis 0 karena di sini ada keterangan pada akhir masa tabungan. Kemudian guess-nya kita isi 30% karena di sini tingkat suku bunga ditulisnya sebagai atau diminta untuk menentukan supaya seragam sebesar 0,3. Lalu kita konversi ke dalam persen yaitu 30%. Nah, lalu kita mulai hitung sama dengan rate. Sini kita muncul rate, dia minta NPER, kita masukkan yang 52, kemudian dia minta PMT, kita masukkan yang negatif 10.000, berikutnya kita masukkan PV 0, kemudian kita masukkan FI 1 juta, kita masukkan tipe 0, kita masukkan guess-nya 30%. Jika semua sudah lengkap, kita kurung tutup, lalu kita enter. Ini adalah hasilnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tingkat bunga atau rate pada kasus nomor 1 yaitu sebesar 2,36%. Untuk soal nomor 2, silakan bisa dikerjakan secara mandiri. Baik, semoga bisa dipahami. Yang berikutnya kita akan mengerjakan soal yang berikutnya. Di sini saya akan bahas mengenai NPER atau disingkat dengan
number of period. Number of period ini didefinisikan sebagai jumlah periode dalam suatu pembayaran atau penerimaan uang. Nah, jadi fokusnya di sini adalah periode, jumlah periodenya berapa sih, seperti itu. Nah, di sini karena untuk NPER ini persamaannya membutuhkan rate, PMT, PV, FI, dan type, sehingga kita siapkan atau kita definisikan beberapa besaran yang diminta. Soal sudah saya siapkan. Di sini contoh kasusnya adalah Vian ingin melipat gandakan uangnya dari 1 juta menjadi 2 juta. Sehingga kita bisa tahu bahwa 1 juta ini adalah nilai present value 1 juta. Lalu dia ingin melipat gandakannya menjadi 2 juta. Untuk itu ia menabungkan uang. Apabila Vian menabung, artinya dia akan mengeluarkan uang untuk ditabung, sehingga kita definisikan 1 juta ini adalah PV atau present value. Tapi jangan lupa diberi tanda negatif. Kemudian pada sebuah bank bank tersebut memberikan suku bunga sebesar 30%, sehingga 30% ini kita definisikan sebagai rate. Kemudian PMT-nya atau payment, di sini kita lihat tidak ada pembayaran atau penerimaan secara rutin, sehingga kita bisa tulis sebagai payment-nya adalah 0. Untuk tipe kita tulis nilainya 1 atau kita definisikan Vian akan membayar di awal periode. Jadi yang ditanya berapa lama uang Vian agar uangnya menjadi berlipat 2. Nah, kalau ditanya berapa lama berarti sudah pasti ditanya waktu atau periode. Karena ditanya berapa lama berarti jangka waktunya. Berarti yang ditanya adalah jumlah periode atau NPER. Kita langsung masukkan sama dengan NPER. Kemudian kita masukkan rate-nya. Kemudian kita klik payment-nya 0, kita masukkan PV-nya minus 1 juta, kita masukkan FI-nya 2 juta atau nilai tabungan Vian pada saat yang akan datang. Kemudian kita masukkan satu lagi tipenya 1. Jika sudah lengkap, kurung tutup, kemudian enter. Nah, kita dapatkan 2,6 atau jika kita bulatkan ini hasilnya menjadi 3. Jadi periode atau jumlah periodenya yaitu sebesar 3 karena dia membayar bunga sebesar 30% per tahun, berarti 3 ini adalah 3 tahun. Seperti itu. Baik. Semoga bisa dipahami. Nah, yang terakhir ini saya akan membahas IPMT dan PPMT. IPMT dan PPMT ini sangat berkaitan erat. Jadi satu soal bisa kita cari PPMT dan IPMT-nya. Sebelumnya saya jelaskan dulu IPMT ini apa. IPMT ini adalah interest payment atau pembayaran bunga. Intinya apabila kita meminjam meminjam uang ke bank, pasti kita akan dikenakan bunganya. Nah, bunganya ini seberapa besar bunganya yang harus kita bayar ke bank tersebut itu adalah IPMT. Sementara PMT adalah principal payment atau pembayaran pokok angsuran. Jadi PPMT ini adalah pokok angsuran yang harus kita bayar. IPMT ini adalah bunga dari pinjaman yang sudah kita buat. Nah, untuk IPMT rumusnya sama dengan PPMT, hanya saja persamaannya yang berbeda. Ya, sehingga kita bisa langsung definisikan di sini ada rate. Rate ini kita ambil yang 35%. Kita tulis 35% ini per tahun. Lalu kita harus ubah dia per bulan. Kenapa kita ubah ke dalam bulan? Karena di sini nomor A ditanya berapa bunga dan pokok pinjaman yang harus dibayar pada bulan pertama. Sehingga kita harus ubah dia menjadi per bulan. Caranya tinggal 35% dibagi 12. Nah, jadi di sini bunga per bulan sudah ketahuan sebesar 0,029 atau 2,9% ya. Sementara untuk yang NPER kita ubah dia ke dalam satuan bulan. 15 tahun, 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Hasilnya 180 bulan. Nah, dari sini kita tinggal masukkan sama dengan
IPMT kurung buka, kita masukkan rate-nya, kita masukkan yang per bulan. Kemudian periode jangan lupa masukkan, karena untuk yang A ditanya pada bulan pertama, berarti kita masukkan periodenya 1 gitu ya. Kemudian titik koma, N per-nya 180 bulan. Kemudian ditanya, kita masukkan lagi PV-nya 10 juta. Kita masukkan lagi EV-nya 0, karena memang tidak diketahui berapa EV-nya, sehingga kita langsung definisikan 0. Kemudian tipenya kita anggap dia bayar di awal bulan, karena tidak diketahui di soal. Lalu kita enter. Nah, sebentar. Ini hasilnya. Kemudian untuk yang IPMT ini kita tinggal ubah saja. Yang tadi sebelumnya adalah IPMT. Kemudian untuk yang PPMT tinggal diubah saja dengan cara yang sama dengan PPMT. Kurung buka, kan rate-nya. Kemudian periodenya jangan lupa masukkan 1, N per-nya kita 180, PV-nya 10 juta. Kemudian EV-nya 0, tipenya 1. Oke. Nah, dapatkan hasilnya seperti ini. Kalau sudah, untuk yang PPMT, ini yang PPMT, ini yang IPMT, tapi periode pertama. Tinggal yang B bisa dikerjakan secara mandiri. Baik, seperti itu yang bisa saya jelaskan. Silahkan bisa berlatih mandiri bersama dosen praktikumnya. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan bisa ditanyakan kepada dosen praktikumnya. Sekian.